Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sekarang Ibu akan mengulang pelajaran minggu lalu tentang konfigurasi elektron Aufbau dan bilangan kuantum. Jadi kemarin kita sudah belajar, cuma sepertinya masih banyak pertanyaan ya mengenai konfigurasi elektron dari Aufbau ini dan bagaimana menentukan bilangan kuantumnya. Oke, sekarang kita akan bahas perlahan-lahan. Konfigurasi elektron pada mekanika kuantum, menurut aturan Aufbau dulu ya. Yang pertama, karena ada 3 aturan pada konfigurasi elektron mekanika kuantum ini. Pada aturan Aufbau, elektron dalam atom harus memiliki energi terendah. Artinya, elektron harus terlebih dahulu menempati orbital atau subkulit dengan energi terendah, lalu orbital dengan energi tertinggi. Jadi, si elektron ini harus menempati orbital dengan energi rendah dulu, baru ke yang tinggi gitu. Nah, energi yang rendah itu dimiliki oleh orbital S gitu ya. Urutannya S, P, D, F, itulah yang paling rendah ke tinggi. Jadi S, P, D, F, semakin ke F itu semakin tinggi. Jadi orbital itu ada 4, ada S, P, D, dan F gitu. Nah, di dalam gambar ini ada tingkatan energi dalam subkulit. Ada 1s2, 2s2, 2p6, sp di spdf. Kalau kamu lihat di sini ada gambarnya, itu adalah orbital gitu ya. Nah, di sini Ibu akan gambarkan. Nih di sini kan ada p gitu ya. Ada p, ada d, kemudian ada S, ada F gitu ya. Nah, ini tanda panah yang pertama, ini menentukan nomor kulit. Angka 7, 6, 5, 3, 2, 1 itu adalah nomor kulit. Sedangkan SP, ini nih kayak, ini nantiin ini nih, SP, DF itu adalah subkulit atau orbital. Sedangkan si pangkat ini itu adalah jumlah elektron gitu ya. Si pangkat 2 ini, pangkat 6, pangkat 10, pangkat 14 itu adalah jumlah elektron gitu ya. Ini akan Ibu hapus dulu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, garis panah ini diibaratkan seperti hujan elektron. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita nulis 1s2, habis itu kita akan nulis 2s2, kemudian 2p6. Kemudian 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2, kemudian 3D10. Nah, ini Ibu akan gambarkan. Jadi cara menulis tingkatan energi dalam subkulit ini adalah seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jadi ikutin arah panahnya nih. Kan abis 1S2 kamu turun nih ke 2S2. Kemudian kamu harus ngisi di sampingnya kan, karena panahnya 2S2 lanjut aja lurus. Kemudian 2P6, habis 2P6 kan panahnya menuju kemana? 3S2 kan, makanya kita nulis dulu 3S2. Habis 3S2 kita ke 3P6. Tapi apakah habis 3P6 harus ngisi 3D10? Tidak. Ikutin panahnya, dari 3P6 ini kemana panahnya? Ke 4S2. Makanya habis 3P6 itu Ibu ngisinya 4S2. Habis 4S2 baru naik lagi ke 3D10. Baru ke 4P, habis itu 5S, naik lagi 4D, kemudian 5P, baru mengisi 4F. Jadi kamu ngikutin nih tanda panah si hujan elektronnya ini gitu ya. Tanda panah ini menunjukkan, diibaratkan seperti hujan elektron. Oke? Gitu ya. Jadi untuk pada nomor 1S2 ini gitu ya, untuk 1 itu dia cuma punya orbital atau subkulit S saja. Sedangkan yang nomor kulit kedua dia mempunyai orbital S dan P. Nomor kulit ketiga dia punya orbital 3, S, P, dan D. Kemudian keempat, 5, 6, sampai 7 itu memiliki orbital SPDF gitu. Di sini nanti Ibu akan bahas kira-kira di nomor kulit pertama itu ada apa saja gitu ya. Ini kita akan bahas. Jadi untuk ngisinya gitu ya, ikutin tanda panahnya ya. Kenapa harus diibaratkan seperti hujan elektron? Ini ada hubungannya sama yang tadi, bahwa elektron harus terlebih dahulu menempati orbital dengan energi terendah, lalu ke energi tingkat tertinggi. Makanya tadi ketika kita nulis 3
D10 gitu kan ya. Kenapa 3D10 nggak ditulis dulu setelah 3P6 gitu ya? Karena kan ini lihat tanda panahnya ini gitu ya. Si abis 3P6 ini kan tanda panahnya kan ke bawah ya nak ya, tuh 3P6 tandanya ke bawah. Makanya dia abis 3P6 harus 4S2 dulu baru 3D10 gitu. Karena tingkatan energi itu dimulai dari S, kemudian ke P, kemudian ke D, baru ke F gitu ya. Jadi urutannya adalah S, P, D, F gitu. Kemudian gini, nah ini Ibu tulis lagi 5D10 dan seterusnya. Ingat, subkulit S dimulai pada kulit atom N sama dengan 1, makanya di sini Ibu tulis N sama dengan 1 itu cuma ada S. Kemudian subkulit P atau orbital P dimulai pada kulit nomor 2 gitu. Subkulit D dimulai pada kulit atom nomor 3, makanya di nomor 3 ada subkulit D ya, nambah ya. Sedangkan di subkulit F itu dimulai pada kulit nomor 4. Nah, F itu SPDF lengkap 4-4-nya itu dimulai dari nomor 4, 5, 6 sampai 7. Sedangkan nomor kulit 1 dia cuma mempunyai S, kemudian P itu dimulai dari nomor 2, berarti untuk nomor 1 cuma punya S, nomor 2 dia punya orbitalnya 2, S dan P gitu ya. Untuk kulit ketiga dia punya 3 orbital SPD, keempat, 5, 6, dan 7 itu dia memiliki 4 orbital, yaitu S, P, D, F gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut nih. Di subkulit S maksimal itu terdapat 2 elektron gitu ya. Terdapat 2 elektron, makanya tadi di slide yang ini gitu ya. Kenapa di sini pangkatnya beda-beda? Untuk S dia pangkatnya itu 2, sedangkan P pangkatnya 6, D ada 10, F pangkatnya 14 gitu. Nah, si pangkat-pangkatnya ini tadi kan kata Ibu apa? Menunjukkan jumlah elektron gitu ya. Nah, itu ada hubungannya. Karena apa? Nah, di slide ini yang kita akan bahas. Bahwa subkulit S itu maksimal ada 2 elektron gitu ya. Nah, 2 elektron ini mengisi di satu orbital. Jadi orbital itu digambarkan dengan kotak gitu ya. Orbital S kotaknya cuma 1 gitu. Orbitalnya karena dia cuma 1 orbital, diisi 2 elektron. Jadi satu kotak atau satu orbital itu diisi 2 elektron. Untuk subkulit P kan tadi pangkatnya 6. Artinya maksimal di subkulit P itu cuma boleh ada 6 elektron. Nah, 6 elektron ini dibagi menjadi 2-2, maka terdapat 3 orbital karena masing-masing diisi 2 elektron. Untuk subkulit D, nih, untuk subkulit D gitu ya, dia maksimal 10 elektron gitu. Nah, dia karena dia punya 10 elektron berarti kalau satu orbital hanya diisi 2, berarti kan ada 5 orbital, ya kan? Kemudian di subkulit F itu maksimalnya 14 gitu ya. Berarti ada berapa nih? Oh iya nih, di sini Ibu orbitalnya kurang ya, berarti harusnya orbitalnya nambah berapa nih di F nih? Nambah 2 lagi harusnya ya. Di sini 1, berarti orbitalnya ada 7 ya harusnya ya, ada 7 orbital nih di sininya Ibu benar. Ada 7 orbital masing-masing diisi 2 elektron gitu, ngerti ya? Sip. Kemudian di aturan Aufbau penting banget di sini kita mengetahui konfigurasi elektronnya. Di sini Ibu akan kasih tahu tips menulis konfigurasi elektron aturan Aufbau. Sebenarnya menulis konfigurasi elektronnya dengan hujan elektron itu sudah sangat benar. Tetapi terkadang soal-soal kimia gitu ya menghadirkannya konfigurasi elektron Aufbau-nya itu menggunakan mendatar gitu. Jadi dia nggak menurun kayak tadi gitu, nggak seperti hujan elektron. Maka ini tipsnya Ibu kasih, yaitu tipsnya adalah SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Maksudnya apa? Jadi S-nya kita tulis 2 kali, kemudian PS-nya kita tulis 2 kali, kemudian DPS kita tulis 2 kali, FDPS itu 2 kali gitu. Apakah semua jumlah elektron itu harus memiliki semua ini gitu kan ya? Semua ini sampai FDPS, FDPS tidak gitu ya. Kalau misalkan yang diminta hanya konfigurasi elektron dengan elektron 11, apakah dia akan mencapai FDPS? Kan tidak gitu ya nak ya. Nah, makanya ini
nggak kita pakai semuanya kok, tergantung permintaan soal elektronnya berapa gitu. Makanya kalian harus hafal. Contoh 1, tentukan konfigurasi elektron dari SC21 misalnya begitu ya. Nah, makanya di sini Ibu tulis dulu nih SS, PS, PS, DPS gitu kan ya. Nah, kenapa nggak Ibu tulis DPS-nya 2 kali? Karena Ibu udah paham nih, karena kan ini cuma 21 ya. Nggak mungkin dong kita nulis sampai DPS, DPS, FDPS, FDPS, kan nggak mungkin panjang gitu ya. Jadi pertama kali kalian harus tulis dulu nih subkulitnya SS, PS, PS, DPS gitu kan ya. Kemudian ingat nih habis itu yang tadi, subkulit S dimulai pada kulit atom N sama dengan 1, P dimulai pada N sama dengan 2, D dimulai dari nomor 3, F dimulai dari nomor 4. Makanya jadinya seperti ini. Ya kan, ketika Ibu nulis SS, PS, PS, DPS, maka S yang pertama itu di nomor 1 gitu ya. Ini Ibu skip dulu. Oke, nih. Ini Ibu tulis dulu nih, S yang pertama itu ada di nomor 1, kemudian Ibu lanjut S nomor 2, gitu ya, kemudian ada S di nomor 3, ada 4, terus ya, kalau kita nulis S ya, ada nomor 4, kemudian di nomor 5, gitu ya. Kemudian P, subkulit P dimulai pada kulit atom di nomor 2, berarti di sini ada P nomor 2, P nomor 3, kemudian P nomor 4. Nah, subkulit D dimulai dari nomor 3, gitu ya. Jadi kita urutin dulu nih, kan tadi kita nulis SS, PS, PS, DPS. Nah, S itu dimulai dari nomor 1, berarti kemudian S yang kedua kita tulis nomor 2, 3, 4, dan 5, gitu ya. Nih, Ibu hapus dulu biar nggak ribet. Lanjut. Kemudian apa ini? Habis kita nulis nomor kulitnya, itu kan nomor kulit ya, yang angka 1, 2, 3, 4 di depan itu adalah nomor kulit gitu. Kemudian kita tulis nih elektronnya. Kan di sini yang dimau itu kan elektron SC-nya kan cuma 21 ya. Berarti kita cukup sampai 21 saja nih, nak, nggak usah berlebihan. Nah, karena tadi S itu maksimalnya 2, maka kita tulis nih 1S2, 2S2 gitu kan ya. P diisi 6 karena maksimalnya 6. Kemudian udah berapa tuh? 2 tambah 2 tambah 6 udah 10 ya. Ditambah 2 lagi itu jadi 12, ditambah 6 jadi 18, kemudian ditambah 2 lagi jadi 20, terus kemudian di D nomor 1 aja pangkatnya gitu ya. Nah kan Bu, tadi kan elektron D kan maksimal 10, boleh emang diisi kurang dari 10, boleh banget, tergantung dari permintaan soal. Soal mintanya kan cuma elektronnya 21, masa kita paksakan untuk D-nya diisi full menjadi 10 kan tidak mungkin gitu ya Naya. Makanya di sini Ibu tulis jadi 3D1 saja. Lalu Bu, kok di sini 4P sama 5S ini nggak ditulis gitu ya. Kan di sini sampai 3D1 aja sudah cukup gitu kan ya. Makanya si 4P dan 5S ini tidak perlu gitu ya nak ya. Jadi makanya tadi Ibu bilang apakah SS, PS, PS ini, DPS ini harus ditulis semua? Tidak, tergantung permintaan soal. Kalau dia mintanya cuma 21, nggak mungkin kan kita nulis sampai sebanyak ini, sampai FDPS, FDPS gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan dia udah cukup sampai 3D1 saja, buat apa nih si 4P sama 5S ini? Makanya itu kita hilangkan saja. Oke? Paham ya? Ini Ibu hapus ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua nih Ibu kasih. Ini Ibu ulang lagi tips menulisnya. Contoh yang kedua. Tuliskan konfigurasi untuk CR24. Berarti elektronnya 24 ya. Kemudian kita tulis juga nih sama kayak tadi SS, PS, PS, DPS. Jadi diusahakan kalian menulis si subkulitnya dulu ya, subkulit SS sesuai tips ini nih, SS, PS, PS, DPS, FDPS gitu. Nih Ibu ingatkan lagi bahwa subkulit S dimulai pada kulit atom di nomor 1, subkulit P dimulai dari nomor 2, sehingga kamu nanti nggak kesulitan ya. Nih makanya selanjutnya seperti ini. Sama seperti yang tadi bahwa S dimulai dari nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4,
dan 5 gitu. Usahakan kalian nulisnya urut dulu lah, S dulu gitu ya. Terus kemudian P dimulai dari nomor 2, berarti P di sini 2, berarti kemudian P-nya 3, terus kemudian P-nya 4 gitu ya. Lalu D, di sini kan ada angka D, berarti D dimulai dari nomor 3, berarti kamu tulis 3. Kalau nanti di sini ada D lagi, gitu kan ya, kamu tulis lagi, berarti D di sini itu adalah nomor 4 gitu ya nak ya. Lanjut, habis nulis nomor kulit yang di depan, kita isi elektronnya atau pangkatnya kita isi gitu. Nah, pangkatnya jadi seperti ini ya. S kan tadi kan kita mulai nih, S itu kan maksimalnya 2, berarti itu 2 gitu kan ya. Tambah 2 udah 4, tambah lagi 6 udah 10, tambah 2 lagi 12, 18, terus udah 18, kemudian udah 18, di sini ada 20 plus 24. Ya enggak? Coba ya kamu hitung ya. 2 tambah 2, 6, tambah 2, 12, tambah 6 lagi, 18, tambah 2 lagi, 20, tambah 4, 24. Nah, udah 24 nih teman-teman nih. Terus, apakah ini benar konfigurasinya gitu ya? Untuk subkulit D, ada lagi nih peringatannya. Untuk subkulit D berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Ini minggu lalu nggak dibahas. Apa itu aturan penuh dan setengah penuh? Aturannya adalah ketika penuh dia terisi 10 elektron. Seperti yang tadi Ibu bilang di awal bahwa maksimal subkulit D adalah 10 elektron. Sedangkan setengah penuhnya dia terisi 5 elektron. Jadi jika berakhir di D4 maka harus menjadi D5 gitu ya. Nah, karena kan setengah penuhnya itu kan ini, ya nggak, setengah penuhnya itu kan 5 elektron. Maka ketika dia ketemu 4 gitu kan ya, kan nanggung. Ibaratnya kalau matematika tuh dibuletin gitu kan ya. 4 dibuletin jadi berapa? Jadi 5 gitu. Nah, jika berakhir D9, maka harus menjadi D10 gitu. Tapi Bu, kalau dia berakhirnya di D3, apakah kita harus dibulatkan ke D5? Tidak. Kalau D8 harus dibulatkan ke D10? Tidak. Jadi ini hanya berlaku ketika dia berakhirnya D pangkat 4 sama D pangkat 9 saja gitu. Maka ketika dia berakhirnya di D4, maka harus kamu bulatkan menjadi D pangkat 5 atau D5. Ketika dia berakhirnya di D9, maka harus menjadi D10. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, caranya seperti ini. Coba kamu perhatikan, apa perbedaan di antara yang ini dengan yang ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah terletak pada si 4S-nya ini nih. Si 4 ini, yang ini aja nih. Terletak pada ini nih, 4S ini sama 4S ini. Iya enggak? Yang 4S di atas itu pangkatnya 2, sedangkan yang di bawah 4S-nya pangkatnya 1. Tapi yang atas D-nya tetap 4 gitu kan, yang sesuai yang di awal, yang bawah D-nya jadi 5. Nah, di sini serunya. Jadi si D ini pangkat 4, kan tadi kan ketika dia berakhir di D4, maka harus menjadi D pangkat 5, ya kan ya? Di sini si S ini baik hati nih, menyumbangkan ke sini, sehingga D pangkat ini menjadi D pangkat 5. Ketika dia tadinya 2 disumbangkan, maka 2 kurang 1 kan disumbangkan 1 nih, berarti kan 2 kurang 1, berarti sisa 1. Makanya ini menjadi 4S1 gitu ya. Nah, dia terisi 4-nya menambah 1 dari si 4S ini. Si 3D pangkat 4 ini nambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Makanya ini menjadi D5 gitu ya. Jadi si D-nya itu mendapatkan sumbangan elektron dari si samping kirinya gitu. Oke, paham ya? Jadi ketika dia D4 maka harus menjadi D5 untuk aturan setengah penuh, dan ketika dia D9, D pangkat 9, maka dia harus menjadi D10 untuk terisi penuh. Tapi itu hanya berlaku di D4 sama D9. Ketika D3, D2 berakhirnya atau D8, D7 itu nggak masalah gitu ya. Oke, paham ya? Disumbangkan dari elektron sebelah kirinya. Maka yang atas ini salah ya, yang benar adalah yang bawah untuk CR24. Ingat, itu hanya berlaku untuk subkulit D aja, berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Oke, sampai sini paham ya? Ntar kalau nggak ada yang paham tinggal di screenshot, kita akan bahas di chat grup WhatsApp.
Lanjut, ada aturan Han atau aturan Hun ya, terserah bacanya mau gimana. Itu ada konfigurasi di elektron pada mekanika kuantum ini. Apa artinya? Elektron dengan spin atau arah panah sejajar mengisi orbital sampai penuh dulu, gitu ya. Kotak terisi penuh dengan spin yang sejajar, lalu diisi berpasangan dengan arah yang berlawanan, gitu. Jadi ketika contohnya seperti ini, biar kita mengerti dulu nih. Kotak yang atas itu orbitalnya siapa? Orbitalnya P. Orbital P terisi 2 elektron. Maka kamu harus isinya, kan tadi gini aturannya. Elektron dengan spin atau arah panah sejajar mengisi orbital sampai penuh dulu gitu ya. Sampai penuh dulu nih. Kotak terisi penuh dengan spin yang sejajar lalu diisi berpasangan dengan arah yang berlawanan gitu ya. Nah, artinya ketika kamu nulis orbital P 2 elektron, kamu harus nulis sejajar dulu nih. Ini kan panahnya ke atas semua. Maka kamu harus ngisi panahnya ke atas dulu. Tidak boleh seperti ini, nggak boleh berisi pasangan dulu. Jadi kamu harus isi kotaknya terisi penuh dulu dengan spin atau arah yang sejajar. Gitu. Nah, yang atas, pengisian yang benar untuk orbital 3 elektron. Maka kamu harus nulis seperti ini. Ke atas dulu semuanya, gitu kan ya. Sampai terisi penuh. Nah, nggak boleh nih seperti ini. Kalau ini kan dia isi berpasangan dulu dengan arah yang berlawanan, terus di sini gitu ya. Ini sama-sama 3 elektron memang, tapi yang bawah ini salah gitu. Karena harus kita, menurut aturan Hun, dia harus kotak terisi penuh dengan spin yang sejajar dulu, lalu diisi berpasangan dengan arah yang berlawanan. Nih, yang selanjutnya, orbital P 4 elektron. Maka kan tadi kan kalau 3 elektron kan kamu nulisnya kan gini ya, arah sejajar dulu semuanya. Arah sejajar seperti ini, gitu kan ya. Isi dulu sampai penuh. Ketika 4, ini kan udah penuh nih, sampai kotak ketiga. Maka untuk mengisi elektron keempat, dia arah ngisi balik lagi ke kotak pertama, tapi dengan arah yang berlawanan dan diisi berpasangan, gitu, paham? Jadi isi dulu ke atas dengan panah yang ke atas atau sejajar. Kotaknya diisi full, baru nanti kembali lagi ke kotak yang pertama, tetapi diisi dengan arah yang berlawanan, gitu, oke? Paham ya? Nah, makanya aturan Hun ini sangat penting ya. Kemudian ini, contoh yang salahnya seperti ini. Kalau ini kan dia ngisinya berantakan ya, dia maunya berpasangan dulu, gitu. Lalu ini contoh untuk orbital P 5 elektron. Jadi kamu isi dulu nih sampai 3 sampai penuh, kemudian 4 balik ke kotak pertama dengan arah yang berlawanan, kemudian isi lagi di kotak yang kelima gitu. Isi di kotak kedua dengan arah yang berlawanan. Maka kalau kita hitung panah yang sejajarnya ada 3 gitu kan yang ke atas, kemudian dia balik gitu kan ya 1 gitu nih. 1, 2, 3 gitu ya. Balik lagi jadi 4, 5 dan 6 gitu. Oke, 6. Ini kan cuma 5 ya, sorry ya. Jadi kalau 6 dia baru ngisi di sini. Nah, gitu ya, paham ya untuk aturan Hun ya. Jadi isinya sejajar dulu semuanya sampai kotaknya terisi full, baru ketika dia ada elektron yang ingin masuk lagi, dia isinya dengan arah yang berlawanan. Larangan Pauli, di dalam satu orbital, 2 buah elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Gitu. Dari kalimat tersebut mengartikan bahwa di dalam satu orbital maksimum diisi 2 elektron dengan spin atau arah panah yang berlawanan. Nah, si Pauli ini menyempurnakan si Hun sebenarnya gitu ya, bahwa kita harus ngisi dulu dengan panah yang sejajar sampai kotaknya full gitu kan ya. Maka habis itu kita balik lagi gitu kan ya ke kotak yang pertama atau orbital pertama, tapi dengan arah yang berlawanan. Dan satu kotak itu diisi hanya boleh 2 elektron atau 2 spin gitu ya, 2 elektron dengan spin atau arah panah yang berlawanan gitu. Makanya ketika ibu punya kotak seperti ini diisi 2 elektron, mana yang salah? Yang salah pasti yang ini, yang benar yang ini gitu ya. Makanya pasti diisinya berpasangan gitu ya, tetapi dengan arah yang dengan arah atau spin yang berlawanan. Satu panahnya ke atas, satu panahnya ke bawah gitu ya. Oke, paham ya untuk aturan Hun sama Pauli itu sama gitu ya, relate gitu, ada hubungannya gitu. Oke, paham ya. Kemudian untuk konfigurasi Aufbau, ibu rasa
nanti kalian harus belajar contoh yang banyak gitu ya, berlatih soal, maka nanti kalian akan bisa dengan sendirinya pasti, asalkan hafal tipsnya saja yang tadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama namanya atau N. N kita kenal sebagai nomor kulit atau N sama dengan 1 gitu ya, yang kalian tahu ya, N sama dengan 1 kulitnya K, N sama dengan 2 kulitnya L, N sama dengan 3 kulitnya M, dan seterusnya sampai N sama dengan 7. Apa sih sebenarnya bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah menyatakan kulit-kulit elektron sesuai dengan tingkat energi masing-masing gitu ya. Jadi bilangan kuantum utama ini yang sudah kalian bahas sebenarnya di kemarin-kemarin itu. N sama dengan 1 itu adalah kulitnya K. N sama dengan 2 itu kulitnya L. N sama dengan 3 kulitnya M, sampai seterusnya gitu ya. Sampai N sama dengan 7. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Apa itu azimut? Menunjukkan bentuk orbital dalam subkulit gitu ya. Jadi dia menunjukkan bentuk orbital dan subkulit gitu. Nilai dari L tergantung pada nilai bilangan kuantum utama atau N. Jadi tadi kalau kita bahas subkulit ada berapa? Ada 4. Subkulit S, P, D, dan F gitu. Dan masing-masing subkulit itu orbitalnya itu beda-beda ya. Kalau S tadi orbitalnya 1, kalau P orbitalnya 3, orbital itu digambarkan dengan kotak. Nih, kasih tahu lagi. Ketika di subkulitnya S, maka nilai bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu sama dengan 0. Subkulit P itu nilai azimutnya adalah sama dengan 1, subkulit D nilai azimutnya sama dengan 2, subkulit F nilai azimutnya sama dengan 3. Jadi ini sebenarnya berurutan. Ketika kamu, aku mau tuker gitu, maunya jadi SDPF, nggak boleh ya, harus SPDF gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 untuk bilangan azimutnya. Nih, Ibu kasih tahu lagi ya di sini ya. Jadi untuk tadi di di nomor kulit 1, kulit ke-1 nih, dia bilang di sini subkulit 1 itu kan dia cuma punya 1 S ya tadi ya di awal ya, di aturan Aufbau. Ketika di kulit 2 dia mempunyai 2 S sama 2 P. Kemudian di kulit ketiga itu ada 3 S, 3 P sama 3 D. Ada 3 orbital maksudnya. Ada orbital S, P, D gitu ya. Jadi orbital itu kadang kita nyebutnya orbital S, orbital P, orbital S. Kamu mau nyebut subkulit S, P, D boleh gitu ya. Karena orbital itu adalah gambaran dari subkulit gitu. Kemudian di kulit 4 itu dia memiliki 4 orbital atau 4 subkulit, ada 4S, 4P, dan 4F gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi mulai dari nomor 4, 5, 6, dan 7 itu dia lengkap mempunyai 4 orbital. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum azimutnya? Jadi artinya gini, ketika di kulit ke-1 dia kan cuma punya orbital S ya. Berarti dia cuma punya satu bilangan kuantum azimut dong, yaitu besarnya adalah 0. Kenapa? Karena kan orbital S itu kan tadi nih di sini nih yang kotak kuning. Orbital S itu kan cuma memiliki apa? Cuma memiliki bilangan kuantum azimutnya cuma L sama dengan 0 gitu. Oke? Sedangkan di kulit yang kedua nih, di kulit kedua ini kan orbitalnya ada 2, ada S dan P gitu ya. Berarti bilangan kuantum azimutnya juga ada 2 ya, berarti 0 dan 1 gitu. Nah, ketika di kulit ketiga itu kan orbitalnya ada 3S, 3P, dan 3D. Maka bilangan kuantum azimutnya juga ada 3. 0 mewakili 3S, 1 mewakili 3P gitu ya, dan 2 mewakili 3D gitu. Nah, begitupun dengan N sama dengan 4 gitu. Ini kan ada 4S, ada 4P, ada 4P, terus ada 4D, ada 4F gitu ya. Ini juga berlaku bilangan kuantum azimutnya, berarti ada 4 untuk di kulit ke-4 sama kulit ke-5, 6, dan 7 gitu ya. Jadi ada 4 bilangan kuantum azimut juga gitu. Jadi bilangan kuantum azimut itu bergantung dengan bilangan kuantum utamanya gitu. Oke? Kalau misalkan kulit bilangan kuantum utama ke-1 belum tentu sama dengan kulit ke-3. Karena di kulit ke-1 cuma punya orbital S, maka bilangan azimutnya cuma ada 0. Kalau misalkan kulit ketiga, dia kan punya 3 orbital, 3S, 3P, dan 3D. Maka bilangan kuantum azimutnya juga ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Gitu ya. Oke, paham ya? Lanjut. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik.
menunjukkan arah orientasi orbital di dalam ruang terhadap orbital lain. Nah, maksudnya apa? Jadi kita lihat aja langsung contohnya. Nilai, nih Ibu tulis nih, nilai magnetik atau M, nilai M itu besarnya minus L sampai plus L gitu ya. Jadi plus minus gitu maksudnya. Jadi minus L sampai plus L gitu. Nah, ketika orbital S, dia kan tadi kan bilangan azimutnya, S itu kan bilangan azimutnya itu sama dengan 0 gitu ya. 0 punya minus 0 nggak sih? Nggak punya kan? Punya plus 0 nggak sih? Enggak. Makanya bilangan kuantum magnetiknya cuman ada M sama dengan 0 gitu. Sekarang kita ke P, coba. Nggak usah deh. Sekarang kita ke P. P, dia tadi kan L-nya kan, nih, P itu kan L-nya, P itu L-nya sama dengan berapa sih? 1 gitu kan ya. Berarti kalau misalkan nilai M-nya minus L sampai L plus L gitu ya, berarti orbital P-nya itu ada minus 1, 0, dan plus 1. Ya kan? Karena kalau kamu ingat bilangan bulat gitu ya, plus minus itu kan misalnya ibu gambar gini ya, di tengah-tengah itu 0 gitu misalnya. Kalau kamu belajar bilangan bulat, di sini kan minus gitu. Sebelah kiri kan minus, di sebelah kanan itu plus. Gitu kan ya. Nah, berarti kan ketika dia P itu sama dengan 1, berarti kan L-nya itu ada minus 1, 0, dan plus 1. Gitu ya. Berarti dan seterusnya dong. Berarti berlaku untuk D juga gitu. Kalau D kan tadi berapa L-nya ayo? L-nya sama dengan 2, ya enggak? D itu kan L-nya sama dengan 2, berarti kuantum magnetiknya ada berapa nih? Sesuai dengan 5 orbitalnya. Berarti dimulai dari minus 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Gitu ya. Lalu untuk orbital F, dia kan tadi L-nya sama dengan 3. Berarti minus L-nya kan berarti mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi kuantum magnetik itu nilainya adalah minus L sampai plus L gitu. Yang terakhir, bilangan kuantum spin atau S. Itu adalah menunjukkan arah putaran atau spin elektron pada sumbunya. Nih. Oke, di sini kalau tandanya ke atas berarti plus setengah. Kalau dia tandanya ke bawah itu adalah minus setengah. Gitu aja. Oke, untuk bilangan kuantum spin, kalau arahnya ke atas nilainya adalah plus setengah, kalau dia arahnya ke bawah dia adalah minus setengah gitu. Nah, sekarang kita akan contoh. Tentukan bilangan kuantum SC21. Oke, SC21 yang tadi ya. Maka ini yang tadi kita kalau untuk menentukan bilangan kuantum kita harus bikin konfigurasi elektronnya. Jadi makanya tadi di awal Ibu akan bahas dulu tentang konfigurasi elektron Aufbau gitu ya. Konfigurasi elektronnya kan tadi seperti ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6, 4s2 sampai 3d1. Totalnya adalah 21 gitu ya. Nanti kalau misalkan ada bingung Bu kenapa bisa begini, balik lagi diputar lagi slide-nya ya di awal ya. Bahwa cara menentukan konfigurasi elektron kita tentukan dulu subkulitnya SS, PS, PS, DPS, DPS yang tadi itu tipsnya. Kemudian kita isi dulu nomor kulitnya, baru kita isi pangkatnya atau jumlah elektronnya sampai yang dimau oleh soal. Kalau di soal ini kan nomor elektronnya kan hanya 21 ya jumlah elektronnya. Berarti kita bikin konfigurasinya sampai 21 aja gitu. Oke. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum, kamu fokus nih. Fokus dengan subkulit terakhir saja. Subkulit terakhirnya ini kan itu di 3D1, iya enggak? Fokus dengan subkulit terakhirnya. Kita fokus sama 3D1. Nah, kalau untuk menentukan bilangan kuantum, kamu berarti harus nentuin 4-4-nya. Tadi kan bilangan kuantum ada 4. Bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, sama spin. Nah, ini bilangan kuantum utama itu kan menentukan nomor kulit. Nomor kulit pada subkulit terakhir itu berapa sih, Nak? Nah, subkulit terakhir itu kan berakhir di nomor 3, 3D1. Ya berarti bilangan kuantum utama atau N-nya itu kan berarti sama dengan 3, gitu ya. Lalu bilangan kuantum azimutnya 2. Tahu dari mana 2? Nah, subkulit terakhir nih, makanya tadi Ibu bilang di sini fokus dengan subkulit terakhir. Subkulitnya itu kan di nomor 3, di subkulit D. D tadi L-nya berapa di awal?
Untuk subkulit D, nilai azimutnya adalah sama dengan 2. Oke, untuk subkulit F, L-nya sama dengan 0. Untuk subkulit P, L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit D, berarti L-nya sama dengan 2. Dan F berarti L-nya sama dengan 3. Kemudian, bilangan kuantum magnetiknya sekarang. Bagaimana cara menentukan kuantum magnetiknya? Kamu gambar dulu nih orbitalnya. Oke? Nah, ketika untuk menggambarkan kuantum magnetik, di sini pangkatnya berapa sih pangkat dari subkulit terakhirnya ini? Kan dia pangkatnya cuma ada 1, gitu ya. Berarti elektronnya cuma 1. Kamu isi aja nih 1 di sini nih, di orbital pertama ini, di kotak pertama ini. Ya udah, panahnya 1. Karena arah spin ini menyatakan elektron. Oke, tadi kan kita udah bahas ya di awal ya, bahwa arah spin itu bergantung dengan banyaknya elektron. Ketika dia elektronnya 2, berarti nanti di sini juga ada 2. Aturan Hund, isinya full dulu dengan arah yang sejajar baru balik lagi. Gitu ya, karena ini dia cuma 3D1, berarti kotaknya cuma terisi 1 elektron dengan arah spin ke atas dulu. Kemudian, kita tentuin nih, kan kuantum magnetik itu kan nilainya tadi apa sih? Dari apa, hayo? Dari minus L, gitu kan ya? Dari minus L sampai plus L, gitu kan ya? Sampai plus L, gitu kan ya? Maka bentuknya kan jadinya akan seperti ini, gitu. Maka dia bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini kita tulis minus 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Maka yang mana Bu bilangan kuantum magnetiknya? Yang ini. Kan kamu kan di sini cuma nulis 3D1 kan, berakhirnya kan di panah ini kan, gitu. Nah, berarti dia minus 2. Tapi kalau misalkan nanti 3D2 gitu ya, misal 3D2 gitu. Misal 3D2, maka kan nanti di sini dia berhentinya kan di sini, ya enggak? Nah, magnetiknya berarti yang ini, bukan yang nih, biar enak. Maka magnetiknya kalau dia 3D2, kan tadi dia berakhirnya di sini, ya kan? Ya berarti magnetiknya ya min 1 gitu. Karena dia 3D2. Tapi kalau dia 3D1, ya kan yang diisi cuma 1 gitu ya. Berarti magnetiknya ya minus berapa? Minus 2 gitu ya. Oke? Itu untuk bilangan kuantum magnetik. Spinnya sekarang. Spinnya, panahnya kemana sih pada elektron terakhir ini? Nah, panahnya ke atas. Ke atas spinnya berapa? Plus setengah, gitu ya. Jadi bilangan kuantum untuk SC21 adalah N sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan minus 2, S-nya plus setengah. Nah, kita contoh lagi. Contoh berikutnya, tentukan bilangan kuantum K19. Sama, kita bikin dulu nih konfigurasi elektronnya. Ini udah Ibu bikinin. Jadi SS, PS, PS gitu ya. Bu, kok nggak ada DPS-nya gitu. Lah kan sampai PS 2 kali aja tuh udah menyukupi 19 ya kan ya. Tadi kan kata Ibu, kalau misalkan dia cuma dikit 19, buat apa sih Ibu nulis sampai DPS gitu kan, nggak kepanjangan gitu ya. Jadi dan yang bener aja gitu nulisnya, cukup aja gitu. Di sini kan kalau kita udah tambahin 2 tambah 2 4 dari kiri ya, tambah 6 itu udah 10, tambah 2 lagi udah 12, tambah 2 lagi udah 18, maka di sini 19 gitu kan ya. Kemudian ini box dulu. Kemudian nah, kita fokus sama biasa. Untuk bilangan kuantum kita fokus sama subkulit terakhir. Bilangan kuantum utamanya, subkulit terakhir itu berakhir di N sama dengan berapa sih nomor kulitnya ini? N sama dengan 4. Berarti bilangan kuantumnya utamanya 4. Bilangan azimutnya, subkulit terakhirnya apa? S4, S1, berarti N-nya 4, subkulitnya S gitu. Untuk S berarti tadi azimutnya berapa? 0 gitu kan ya. Maka Ibu tulis di sini bilangan kuantum azimut L sama dengan 0 gitu. Lanjut dulu. Bilangan kuantum magnetiknya sama dengan M sama dengan 0. Kok iya Bu? Kan tadi di awal ya, untuk orbital S karena dia cuman tadi kan bilangan kuantum magnetik tuh apa sih? Nilainya itu kan minus L sampai plus L. Kalau di azimutnya 0 gitu kan ya,
L-nya 0, apakah 0 ada negatif? Kan tidak. Berarti kan sudah pasti untuk orbital S sudah pasti L-nya 0 dan M-nya juga 0. Gitu kan ya. Untuk S itu, untuk orbital S, L-nya 0, M-nya 0. Bilangan kuantum spinnya sekarang. Kan untuk orbital S itu atau subkulit S, dia kan orbitalnya cuma 1, kemudian diisi 4s1 gitu kan, cuma 1 elektron nih katanya nih, 4s1 gitu. Maka ke atas juga nih dia plus setengah gitu ya. Tapi gimana Bu kalau dia misal gini, ini dia misalnya punya kotak ya gitu ya. Nah di sininya 4s2 misal gitu ya, 4s2. Berarti kan ini 2 elektron nih, iya nggak sih? Ini kan 2 elektron. Nih, Ibu kasih di sini kan dia 2 elektron, iya kan ya? Kalau dia 2 elektron, berarti kan Ibu gambar ini gini, 1, 2, gitu kan ya, 2 elektron. Nah, ini spinnya berapa? Apakah plus setengah juga? Tidak kan? Karena apa? Karena kamu nulis yang paling terakhirnya kan di sini, ya kan? 2 elektron loh, 2 elektron nih. Sorry. Nih, ini kan 2 elektron nih. Nah, ya kan ya. Berarti panahnya kemana sih yang terakhir ini nih? Ke bawah kan? Berarti S-nya berapa? Ya S-nya kalau ke bawah kan nilainya minus. Berarti minus setengah gitu ya. Kalau dia isinya S-nya 2. Jadi untuk spin itu dilihat dari elektronnya berakhir panahnya kemana? Ke atas apa ke bawah gitu. Maka ini bisa kita simpulkan. Jadi bilangan kuantum untuk K19 adalah N sama dengan 4, L sama dengan 0, M sama dengan 0 juga. Jadi kalau orbital S, L-nya 0, pasti M-nya juga 0. Dan S-nya plus setengah gitu ya. Karena dia cuma 4s1, elektronnya cuma 1. Jadi orbitalnya cuma keisi dengan arah panah ke atas, maka S-nya sama dengan plus setengah. Gitu ya. Lanjut. Contoh yang terakhir nih, tentukan bilangan kuantum dari S16. S16 sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 gitu ya. Seperti biasa tulis dulu SS, PS, PS gitu ya, atau P aja karena sampai P juga udah cukup. Kemudian isi nomor kulitnya 1, 2 untuk P, 3 untuk S, dan 3 untuk P. Kemudian isi pangkatnya ya, seperti yang tadi ya. Nah ini seperti biasa fokus dengan subkulit terakhir. Subkulit terakhir ini berakhir di 3P4 ya nggak? 3P4 berarti untuk bilangan kuantum utamanya, kuantum utama itu kan nomor kulit, berarti nomor kulitnya 3. P lagi-lagi nih berakhirnya di P. Kalau tadi kan contoh yang pertama kan berakhir di S, di D ya kan ya, berarti kan L-nya sama dengan 2. Untuk contoh kedua berakhirnya di S. S kan L-nya sama dengan 0. Nah sekarang contoh yang ketiga itu kan 3P ya. P itu kan berarti L-nya berapa? 1. Makanya azimutnya atau L-nya sama dengan 1. Bilangan kuantum magnetik nilainya besarnya dari minus L sampai plus L. Karena dia adalah 1, maka min 1, 0, plus 1 gitu. Bagaimana nih Ibu bisa dapat spin seperti ini? Ini lihat nih nak nih. Ini berapa? 4 kan? 3 pangkat 4 kan? 3 pangkat 4 ya. Kamu isilah panahnya itu menjadi 4 panah. Kamu isi dulu full gitu kan ya, arah sejajar seperti aturan Hun, baru kamu balik lagi dengan arah yang berlawanan dan diisi berpasangan. Nah kita lihat ternyata Ibu balikin dulu deh. Ibu balikin dulu nih. Oke. Nah, ternyata gitu kan ya, si nomor 4-nya ini, si elektron keempat ini kan berakhirnya kan di nomor minus 1, maka M-nya menjadi minus 1. Bilangan kuantum spinnya minus setengah, karena yang kamu tulis terakhir itu adalah panah ke bawah, ya kan ya? Maka jadinya bilangan kuantum untuk S16 adalah N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan minus 1, dan S sama dengan minus setengah. Jadi di sini biasanya kebingungannya adalah mengisi orbitalnya. Jadi mengisi orbital atau mengisi elektron pada orbital gitu kan ya. Mengisi elektron ini nih, spin, mengisi spin.
pada orbital, itu kamu lakukan dulu sejajar seperti aturan Hund, baru kamu balik lagi. Kalau misalkan dia 3p5, berarti kan dia maunya 5 elektron. Berarti nanti kamu gambarkan ada 5 spin, ya kan? Nih kamu gambar 5 kotak, 3 kotak, 3p5, misalnya gitu ya. Berarti kan kamu isi dulu sejajar, ini kan udah 3, kemudian 4, terus habis itu 5, gitu kan ya. Kalau dia 3p6 berarti habis itu 3p6 ke bawah, oke? Gitu ya. Jadi kamu lihat lagi dari video yang awal bagaimana cara konfigurasi elektron Aufbaunya, kemudian cara pengisian orbitalnya bagaimana, dan hafalkan bilangan azimutnya itu L-nya untuk S sama dengan 0, L-nya, kalau P L-nya 1, D L-nya 2, dan F L-nya 3, gitu ya. Kamu bisa putar lagi videonya, atau nanti Ibu akan kasih PDF-nya, oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.